Pernah kepikiran nggak sih kalau kunci sukses bisnis itu justru ada di aturan-aturan yang paling aneh, yang paling nggak biasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis pedoman bisnis dari seorang pemikir yang ya bisa dibilang nyeleneh, Mardi Guwawiek. Jadi siap-siap ya, karena cara pandang Anda soal bisnis mungkin bakal jungkir balik setelah ini. Oke, prinsip pertama dari Mardi Guwawiek, jangan baper. Ini bukan cuma nasihat biasa loh. Ini tuh syarat mutlak buat jadi apa yang dia sebut si Sontoloyo. Sontoloyo di sini maksudnya bukan negatif ya, tapi sebutan buat pebisnis yang otaknya beda, yang berani lawan arus, dan yang paling penting, nggak ngebiarin perasaan ngacak-ngacak keputusan bisnis yang logis. Anggap aja ini tiket masuknya. Betul banget. Jadi, lupakan dulu deh semua teori bisnis yang ada di buku teks. Buang jauh-jauh. Karena yang bakal kita kulik ini adalah playbook ala jalanan. Isinya aturan-aturan yang nggak kepikiran, yang dibuat bukan buat lulus ujian, tapi buat menang. Beneran menang di medan perang bisnis yang sesungguhnya. Mengejutkan kan? Tugas utama Anda katanya adalah menghancurkan bisnis Anda sendiri. Wow, ini bukan salah ketik loh. Ini adalah petunjuk pertama dari pola pikir kontrarian yang bakal kita bongkar. Maksudnya apa sih? Tenang, kita bakal sampai ke sana sebentar lagi. Oke, kita masuk ke aturan nomor 1. Dan ini mungkin yang paling fundamental. Lupakan sejenak soal produk Anda keren atau enggak. Fokus nomor 1 seorang Sontoloyo itu adalah menguasai biaya, cost. Kenapa? Karena disinilah perang bisnis yang sebenarnya tuh terjadi. Di sini Anda bisa menang atau kalah, bahkan sebelum produk Anda dilempar ke pasar. Coba deh lihat perbandingan dua model ini. Di kiri, itu model restoran tradisional yang kita semua tahu. Investasinya gede buat dapur canggih, harus gaji koki bintang yang mahal, biaya tetapnya tinggi banget. Nah, di kanan, ini model kontrol biaya. Ramping, efisien, pinter. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pindah dari kiri ke kanan? Nah, ini dia contoh nyatanya. Konsep restoran steak di mana dapurnya dibikin super minimalis. Caranya gimana? Kasih aja pelanggan batu panas buat masak dagingnya sendiri di meja. Jenius kan? Apa yang tadinya jadi pusat biaya, yaitu dapur, sekarang malah diubah jadi pengalaman seru buat pelanggan. Prinsip yang sama bisa diterapin di sini dengan brilian. Langkah 1, sajikan mie di mangkuk yang super kecil. Mungkin cuma cukup buat 2 suap. Langkah 2, kasih harga yang murah banget. Jadi kelihatannya untung besar buat pembeli. Hasilnya, orang bakal pesan berkali-kali. Tumpukan mangkuknya jadi konten viral di Instagram. Tahu total belanja mereka malah jauh lebih mahal. Ini bukan lagi jualan mie, tapi jualan pengalaman. Tapi, ada tapinya nih. Semua trik cerdas tadi itu percuma kalau nggak ada akuntansi yang rapi. Inilah bedanya warteg yang gitu-gitu aja sama McDonald's yang cabangnya ada 35.000 di seluruh dunia. Akuntansi itu ibaratnya penjaga gawang tim Anda. Dia yang pastiin gawang Anda nggak kebobolan dari biaya-biaya siluman. Oke, setelah kita jago mengontrol biaya, aturan kedua ini malah nyuruh kita buat menghancurkan apa yang udah kita bangun. Ingat kan kutipan yang bikin kaget di awal tadi? Nah, sekarang waktunya kita dalami ide radikal ini. Coba direnungkan deh pertanyaan ini. Nusuk banget kan? Karena seringkali kesuksesan hari ini tuh bisa jadi penjara buat besok. Formula yang dulu bikin kita sukses, malah jadi beban yang bikin kita tenggelam kalau kita nggak berani lepasin. Ini istilah kerennya, penghancuran kreatif. Jadi, ancaman terbesar bisnis Anda itu bukan kompetitor. Bukan. Ancaman terbesarnya adalah diri Anda sendiri yang nggak mau merusak apa yang kelihatannya sudah berhasil. Anda harus jadi agen penghancur di perusahaan Anda sendiri. Sejarah bisnis itu penuh sama kuburan perusahaan yang gagal menghancurkan dirinya sendiri. Kodak, yang notabene nemuin kamera digital, malah bangkrut karena nggak rela ninggalin bisnis film fotonya. Sebaliknya, lihat Steve Jobs. Dia rela ngebunuh iPod yang lagi laku keras demi melahirkan iPhone. Pertanyaannya, Anda mau jadi Kodak atau Apple? Nah, setelah kita beres-beres di dalam, sekarang waktunya kita lihat keluar. Aturan ketiga ini adalah soal ngelihat sebuah permainan besar yang nggak dilihat sama orang lain. Karena katanya, di luar sana tuh ada peluang raksasa yang dilewatin gitu aja. Begini analoginya. Kebanyakan orang cuma lihat data di permukaan aja, kayak pertumbuhan PDB. Itu ibarat main catur dam. Tapi seorang pemikir kontrarian, dia nggak main di permukaan. Dia nyelam ke bawah buat lihat papan catur yang sesungguhnya. Apa yang menopang angka-angka itu? Utang? Struktur ekonomi? Disitulah permainan yang sebenarnya. Sekarang, lihat angka ini baik-baik. 2.000 triliun dolar.
Bukan miliar ya, tapi triliun. Menurut sumber kami, itulah perkiraan nilai perdagangan global yang seliweran di perairan Indonesia. Setiap tahun, kebayang nggak? Ini kayak ada sungai uang yang arusnya deras banget. Terus, dari 2.000 triliun dolar yang lewat itu, berapa yang berhasil kita tangkap? Jawabannya, nol besar. Sebuah angka yang seharusnya bikin kita semua diam sejenak dan mikir, kok bisa? Nah, kontras yang gila ini adalah contoh sempurna dari peluang tak terlihat. Ada sungai kekayaan yang ngalir deras di depan pintu rumah kita, tapi kita nggak pernah bangun pelabuhan atau ember untuk menampungnya. Ini yang disebut kegagalan melihat rantai nilai global. Jadi, kita udah bedah 3 aturan yang luar biasa. Kuasai biaya, hancurkan diri sendiri, dan lihat permainan yang tak terlihat. Tapi, tahu semua ini baru langkah pertamanya aja. Bagian paling susahnya justru baru mau dimulai. Dengerin ini, paham konsepnya, itu gampang. Mungkin Anda sekarang ngangguk-ngangguk setuju. Tapi tantangan sesungguhnya adalah mengubah settingan otak kita supaya bisa secara otomatis melihat dunia lewat kacamata ini setiap hari tanpa disuruh. Jadi poin utamanya, ini semua bukan sekedar kumpulan tips dan trik bisnis. Bukan. Ini tentang membangun sebuah insting baru. Insting buat mencium biaya tersembunyi, insting buat tahu kapan waktu yang tepat untuk merusak produk sukses, dan insting untuk melihat aliran uang yang gak kelihatan. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah ngobrolin semua ini, setelah melihat dunia lewat kacamata Sontoloyo ini, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Di bisnis Anda, di karir Anda, bahkan di hidup Anda. Peluang tak terlihat apa yang sekarang mulai Anda sadari? Coba direnungkan.